Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal, selaku dosen retorika dan teknologi komunikasi Unpas, serta rekan-rekan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Bangkitlah Semangat Juang Generasi Muda Indonesia. Para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, berbicara tentang generasi muda Indonesia, marilah kita tengok sejenak generasi muda di era 1900-an. Karena generasi muda saat itu menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia ini, kebangsaan dan bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda memiliki semangat tinggi untuk melakukan perubahan, dan semangat itu muncul ketika mereka melihat suatu kejanggalan pada bumi pertiwi ini. Namun, bila kita lihat masa kini berbeda sekali dengan pemuda terdahulu. Lalu bagaimana perasaan Anda jika nyatanya bangsa ini semakin lama akan terus bercerai-berai? Dan bagaimana jika generasi muda akan hilang rasa kebersatuan dan hilang rasa kecintaan pada tanah air ini? Lalu bagaimana jika negeri ini hancur karena tidak adanya lagi rasa perjuangan dalam diri pemuda untuk negeri tercinta ini? Jika kita mengenang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, sebutlah saja salah satu tokoh, yaitu Profesor Mr. Sunaryo Sastrowidjojo. Tak banyak yang mengenal beliau, tetapi di balik itu semua, ia adalah salah satu tokoh pemuda Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan ia pernah menjabat sebagai Perhimpunan Indonesia di Belanda. Sunaryo adalah salah satu tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional, yaitu Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Ketika Manifesto 1925 dicetuskan, ia menjadi pengurus Perhimpunan Hindia bersama Hatta. Sunaryo menjadi seorang sekretaris II dan Hatta menjadi bendahara I. Sunaryo aktif membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi Hindia Belanda, dan selain itu pengalaman organisasinya turut membantu sebagai penasehat sehingga Kongres Pemuda II berjalan secara lancar. Selain menjadi penasehat, Sunaryo juga menjadi pembicara dalam Kongres. Mungkin tak banyak orang yang mengetahui tokoh Sumpah Pemuda yang telah berjuang demi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Begitu besar jasa para pemuda pada saat pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memperjuangkan suatu cita-cita berdirinya negara Indonesia. Miris bagi saya, mungkin juga bagi para hadirin yang ada di sini, di mana semangat para pemuda terdahulu yang begitu semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini berbeda sekali dengan para pemuda zaman sekarang yang semakin lama semakin pudar rasa perjuangan untuk negeri tercinta ini. Pemuda-pemudi negara ini adalah penentu bagi suatu negara dan generasi harapan bangsa. Maka daripada itu para hadirin, generasi pemuda bangsa ini harus memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Regenerasi ini dapat mewujudkan dan melanjutkan cita-cita bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan para pemuda tokoh Sumpah Pemuda terdahulu. Saya akan memulai memaparkan betapa pentingnya semangat perjuangan dan bersatunya suatu pemuda-pemudi negeri ini yang sudah sangat memudar. Perhatian kita seharusnya terpusat pada generasi muda saat ini. Merosotnya suatu moral generasi bangsa, memudarnya semangat kebersatuan dan perjuangan generasi muda adalah suatu malapetaka bagi negeri ini. Dalam hal ini, masyarakat harus menyadari generasi muda yang baik akan berdampak baik juga pada negeri ini. Yang sama-sama kita butuhkan adalah saling membantu, bahu-membahu untuk saling memupuk rasa kecintaan dan perjuangan kita terhadap negeri ini. Banyak dari kita para hadirin yang sudah melupakan perjuangan para pahlawan, dan tanpa kita sadari, rasa nasionalisme kita semakin lama semakin berkurang. Banyak persoalan yang timbul dalam negeri ini, dan apakah karena sebuah perbedaan suku, budaya, dan bahasa yang membuat kita berkurang rasa nasionalisme kita? Sampai kapan negeri ini ada permasalahan antar suku dan antar agama? Banyak pemuda yang tak peduli akan kedepannya negeri ini. Lalu akan seperti apa negeri ini jika para pemuda semakin lama semakin acuh dan tidak punya rasa nasionalisme di dalam dirinya? Kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi di kalangan pemuda, sosial media telah memberikan sikap dan mental para pemuda negeri ini. Mental dan emosi anak muda saat ini sudah diobrak-abrik oleh sosial media. Pemuda sudah terhasut dengan apa yang ada di dalam sosial media.
Timbulnya rasa popularitas yang tinggi di mana pemuda banyak yang menginginkan untuk menjadi sorotan di sosial medianya. Rasa hedonisme pun muncul. Keinginan hidup dengan gaya ala-ala Eropa pun dan Barat pun sudah tak lazim lagi karena banyak sekali pemuda yang berkiblat ke arah Barat. Timbul pula rasa individualisme dalam diri pemuda. Banyak pemuda yang sudah terbuai dengan hingar-bingar dunia malam, dan tanpa mereka sadari ini telah merusak mental serta psikis generasi muda selanjutnya. Hal kecil saja dalam setiap upacara, kita dididik untuk upacara setiap hari Senin untuk menghargai para pahlawan yang telah berjuang mati-matian demi negeri ini. Rasa menghargai menghormati para pahlawan saja sudah tidak ada. Jika sudah seperti ini akan dijadikan apa negara Indonesia? Patutkah negeri ini dihuni oleh generasi muda yang menyimpang norma-norma perilakunya? Begitu besar pengabdian para pahlawan demi memerdekakan negara Indonesia, tapi bisa hancur dengan apa yang telah dilakukan para pahlawan dahulu oleh generasi muda yang tidak punya rasa menghargai, menghormati, mencintai, dan sikap toleransi kepada negeri ini. Para hadirin, kita bisa saling memulai untuk menumbuhkan rasa kecintaan, perjuangan, menghormati, menghargai negeri ini kepada pahlawan kita. Mencintai dan menghargai negeri Indonesia dan bangsanya adalah sangat penting. Begitu pentingnya rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negeri ini. Tanpa kecintaan dan rasa menghargai antar sesama bangsa Indonesia, negeri ini tidak akan terus-menerus merdeka. Merdeka negeri belum tentu merdeka akan bangsanya. Salah satu contoh permasalahan yang ada di negeri ini adalah tanggal 2 Januari 2016, di mana terjadi perang antar suku dan terjadinya lagi di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penyebabnya adalah akibat pembunuhan di Jayapura yang dilakukan oleh sejumlah warga sehingga terjadi aksi balas dendam. Permasalahan kecil saja sudah menimbulkan dampak yang begitu besar di mana terjadinya perperangan antar suku. Inilah contoh perpecahan yang ada di dalam negeri ini. Rasa persatuan dan toleransi generasi pemuda saja sudah berbeda-beda. Dan inilah yang dapat merusak negeri ini. Di manakah rasa persatuan kita? Begitu pudarnya persatuan antar suku, umat, ras, budaya, dan daerah. Dan perlu kita tahu, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, inilah semboyan negeri kita, di mana untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah menjadi kewajiban kita untuk terus mencintai, menghargai, dan memperjuangkan negeri ini. Perilaku menyimpang yang terjadi oleh generasi muda di zaman sekarang harus kita rubah dan ubah kembali agar menjadi lebih benar lagi. Bayangkan saja jika generasi muda tetap seperti ini. Merdeka negara tetapi hancurnya moral generasi muda akan menghambat sebuah kemajuan negeri ini. Tumbuhkanlah kembali rasa nasionalisme dan hentikanlah perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma. Hal yang dapat kita lakukan adalah belajar dan menghargai antar sesama manusia yang ada di negeri ini, bertoleransi antar agama dan suku, mencintai negeri ini melebihi diri kita sendiri, dan sering mengenang perjuangan para pahlawan yang telah membela negeri ini sampai darah penghabisan. Tentu itu akan menjadi keuntungan bagi tiap bangsa ini. Tak ada lagi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pemuda negeri ini. Dan begitu tumbuhnya rasa perjuangan dan semangat pemuda untuk negeri ini. Saling bertoleransi antar suku dan agama yang terjadi di negeri ini dan semangat yang memperjuangkan negara ini akan menumbuhkan hasil yang baik di mana negeri ini akan menjadi negara yang maju. Negara yang maju disebabkan karena generasi mudanya memiliki semangat untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik demi negeri ini, demi memajukan bangsa dan negara. Dan sebaliknya, jika generasi muda tidak memiliki semangat juang dan tidak memiliki rasa kecintaan negeri ini akan terpuruk. Tidak adanya lagi rasa toleransi, menghargai antar suku, terjadinya perperangan, perdebatan antar suku dan agama, dan timbulnya rasa individualisme, hedonisme merajalela, kepedulian antar sesama menghilang, tidak adanya rasa bangga akan negeri ini, dan tidak peduli terhadap orang dan kebudayaan pun akan lambat laun memudar dan akan hilang. Saya berdiri di sini dengan segala pemaparan yang saya ucapkan tentang begitu pentingnya semangat juang generasi muda
mengharapkan para generasi muda untuk belajar mencintai negeri ini dan apa yang ada di dalam negeri ini, bertoleransi dengan sesama manusia di negeri ini, menghormati dan mampu menghargai perjuangan para pahlawan, dan rela berkorban demi tempat yang kita pijak ini. Apa yang pahlawan lakukan, semua demi kemerdekaan negara dan bangsanya. Tanpa jerih payah mereka, mungkin kita tidak akan terlahir dan berpijak di negara Republik Indonesia yang begitu indah dengan penuh kekayaan di dalamnya. Tentu dalam upayanya kita memupuk rasa kecintaan dan persatuan antar umat dan suku. Begitu banyak rintangan dan hambatannya. Tapi percayalah, jika kita ingin menjadi negara maju, maka bersatulah. Tanpa adanya kesatuan antar umat, ras, suku, bahasa, budaya, negara ini akan semakin lemah dan tak bisa apa-apa. Persatuan, kecintaan, menghormati, menghargai, semangat, dan mau berjuang generasi muda akan membuat negeri ini begitu maju. Ingatlah perkataan Soekarno-Hatta, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu pentingnya generasi muda untuk memajukan negeri tercinta ini. 10 pemuda saja Soekarno bisa mengguncangkan dunia. Bagaimana jika semua pemuda negeri ini mencintai, bersatu, dan mau berjuang demi negeri ini? Yakinlah kita akan menjadi bangsa dan negara yang begitu hebat di dunia ini. Bagaimana jika bangsa ini tidak bisa menjadi negara yang maju di dunia ini? Setidaknya kita telah berusaha dan sudah berusaha untuk merdeka negara dan merdeka akan bangsanya. Bangsa adalah suatu kekuatan yang dimiliki oleh negara. Bangsa yang kuat akan persatuannya akan menjadi power dari negara tersebut. Jadilah bangsa yang bersatu agar negeri ini menjadi negara yang memiliki power di dunia ini. Generasi mudalah yang menjadi pembangkit dari negeri ini. Semangat juang kalianlah wahai pemuda yang dapat mendongkrak negeri ini. Kesatuan kita akan menjadi power yang takkan dapat ditandingi. Saya di depan sini hanya ingin para hadirin sadar betapa pentingnya generasi muda dalam memajukan bangsa ini. Dengan semangat juang, rasa kepedulian, menghargai, menghormati, bertoleransi, mencintai negeri ini dan bangsanya, generasi muda negara Indonesia ini akan menjadi generasi yang hebat untuk negara dan dunia. Akhir pidato saya singkat saja, saya akan menyampaikan sebuah rangkaian kata yang dapat memotivasi kita semua. Biarlah negara ini menjadi negara yang merdeka abadi. Negara yang merdeka akan bangsa, suku, agama, bahasa, dan norma perilakunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Tanpa perjuangan pahlawan, negeri tercinta ini tidak akan semerdeka ini. Jadilah generasi penerus bangsa, bukan menjadi generasi pengrusak bangsa dan negaranya. Jadilah pemuda pejuang negeri ini, bukan menjadi pemuda pecundang bagi negeri ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhir kata, bangkitlah generasi muda bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.